takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Takbir. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa bi sunnatir rasul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak serangan 7 Oktober pada tahun 2023 yang lalu, maka Kementerian Kesehatan Palestina telah melaporkan bahwa jumlah korban yang meninggal di Palestina sampai saat ini telah mencapai 42.600 jiwa. Ditambah lagi dengan korban yang luka-luka yang sampai detik ini telah mencapai 99.800 jiwa. Inilah penderitaan yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Maka pertanyaannya adalah, akankah kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut, membiarkan saudara-saudara kita mengalami pembantaian, mengalami genosida sepanjang tahun ini? Perlulah kemudian kita renungkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau pernah sampaikan kepada kita sejak bertahun yang lalu, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Yang artinya, barang siapa yang tidak memikirkan, yang tidak mau memikirkan urusan kaum muslim, urusan umat Islam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minhum. Mereka bukan termasuk golongan mukmin, mereka bukan termasuk golongan Islam, mereka bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama bahwa tanah Palestina adalah merupakan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah Palestina adalah merupakan kota suci umat Islam yang ketiga dan sekaligus pernah menjadi kiblat pertama bagi umat Islam di dunia ketika mereka menunaikan ibadah haji. Kemudian yang berikut, kita juga memahami bahwa tanah Palestina adalah merupakan tanah Kharajiyah, yakni tanah yang pernah dikuasai, tanah yang pernah ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 635 Masehi atau bertepatan dengan tahun ke-15 Hijriah di masa kepemimpinan yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada saat itu, wilayah Palestina dan juga Suriah sedang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium Romawi yang dipimpin oleh seorang uskup agung Sapranius. Akan tetapi ketika para mujahidin telah mampu menaklukkan kota
Palestina pada saat itu. Maka kemudian dibuatlah perjanjian antara umat Islam dengan umat Nasrani yang bermukim di Palestina. Perjanjian yang masuk ini kemudian dikenal dengan nama perjanjian Al-Umayyah. Di dalam perjanjian Al-Umayyah, di sana dengan jelas tertulis permintaan orang-orang Nasrani yang menjadi bagian dari penduduk Palestina. Mereka meminta kepada Amirul Mukminin agar tidak satu orang pun orang-orang Yahudi yang diperbolehkan lagi untuk tinggal di Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tanah Palestina adalah merupakan tanah para syuhada. Karena di sana telah banyak terjadi peperangan dahsyat. Pada tahun 1187 di sana pernah terjadi yang namanya perang Hittin, yang perang antara pasukan Muslim melawan pasukan Nasrani. Kemudian selanjutnya pada tahun 1260 kemudian berlanjut perang Anjalus, yakni perang antara pasukan Islam melawan pasukan Tartar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, lalu sejak kapankah persoalan Palestina ini kemudian menjadi persoalan internasional? Persoalan Palestina menjadi masalah internasional sejak tahun 1901 di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Pada saat itu, seorang pemimpin senior Yahudi yang bernama Theodor Herzl datang menghadap kepada Amirul Mukminin seraya menawarkan sejumlah uang dengan harapan agar mereka bisa membeli sebagian tanah Palestina. Akan tetapi sang Amirul Mukminin dengan lantang menolak tawaran yang disampaikan oleh pemimpin senior Yahudi. Beliau mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melepaskan tanah Palestina walaupun hanya sejengkal saja. Tanah Palestina bukan tanah milik saya, tetapi ini adalah merupakan tanah umat Islam. Tanah Palestina adalah merupakan tanah yang pernah dipertahankan, tanah yang pernah direbut oleh para pendahulu saya. Akan tetapi kalian nanti bisa saja memiliki tanah Palestina secara gratis, bisa memiliki tanah Palestina secara cuma-cuma apabila kekuasaan khilafah yang saya pimpin ini telah berakhir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tidak berhenti pada tahun 1901. Ini kemudian mereka masih lanjutkan usaha ini untuk bisa mendapatkan wilayah Palestina. Maka ketika terjadi perang dunia pertama, tepatnya pada tahun 1917, dibuatlah perjanjian Balfour melalui Menteri Luar Negeri Inggris Balfour. Di dalam perjanjian itu, Balfour menegaskan bahwa dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk membantu Yahudi untuk bisa mendapatkan tanah Palestina. Maka setelah terjadinya perang dunia kedua pada tahun 1948, orang-orang Yahudi kemudian berhasil mendirikan negara Israel Raya. Maka sejak itulah saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan penderitaan yang bertubi-tubi sampai detik ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan kepada kita semua, kepada seluruh warga Metro Kota Kendal, bahwasanya sesungguhnya persoalan Palestina itu bukanlah persoalan bagi umat Islam yang ada di Jazirah Arab, bukan pula hanya persoalan bagi umat Islam yang berada di Palestina. Akan tetapi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan Palestina ini adalah merupakan persoalan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, baik umat Islam yang berada di ufuk timur hingga yang berada di ufuk barat, umat Islam yang berada di ufuk selatan hingga di ufuk utara. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang sejauh mana pembelaan kita kepada saudara kita seperti itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita, di mana seluruh elemen masyarakat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang paling besar hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tergolong sebagai ahlul tua,
Mereka yang tergolong sebagai pemilik kekuatan, mereka itulah dari kalangan militer dan kaum kepolisian. Oleh karena itu, maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami menyerukan kepada para militer, kepada para jenderal, kepada para pembesar kepolisian, arahkan senjata, arahkan moncong meriam kalian di hadapan tentara-tentara Laruta Zionist Israel. Arahkan moncong meriam kalian kepada Zionis, karena mereka lah yang kemudian telah membantai saudara kita selama 1 tahun ini. Saudara-saudara pimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.